Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak manfaat malun, harta ente yang ente kumpulkan di dunia enggak manfaat. Kecuali yang ente sedekahkan di jalan Allah. Banun, enggak manfaat juga anak-anak ente nantinya di dunia, kecuali anak-anak ente yang taat kepada Allah dan kepada Rasul, yang mendoakan ente kelak nanti ketika ente udah enggak ada umur. Jadi anak-anak yang soleh yang bisa menyelamatkan ente. Jadi harta yang banyak di dunia yang ente kumpulkan enggak manfaat sekarang. La yanfa'u malun wala banun. Anak ente lagi ada 15 biji, enggak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Maksudnya apa? I'tiqad ente selamat dari i'tiqad yang enggak benar. I'tiqad kita selamat, iman kita kepada Allah diterima, lo yakin adanya Allah. Caranya gimana? Begini. Oh, kriteria masuk, selamat lo. Lo yakin kepada Rasulullah, caranya gimana? Keyakinan kepada Rasul begini, selamat. Sekedar yakin doang kepada Allah, cuma cara meyakini salah, ini yang gak diterima sama Allah. Nah, jadi itu dia, nanti dibangkitkan semuanya dari kubur-kubur mereka untuk apa? Lil hisab, untuk mendapatkan hisab, hitung-hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hasyri wal hisab. Tadi kan salah satu kejadiannya adalah wal ba'tsi minal kubur, dibangkitkan manusia dari kuburan. Wal hasyri wal hisab, nanti ada hari dikumpulkannya manusia kelak di akhirat. Semua umat dari Nabi Adam sampai umatnya Rasulullah, sampai nanti zaman yang mengalami yang namanya kiamat, dikumpulkan di satu tempat. Kira-kira kalau dikumpulkan satu tempat, gede gak tempatnya kira-kira? Di Jakarta dikumpulin, kira-kira muatnya di mana? Misalkan Monas aja sampai kemana-mana tahu orang. Gak ada yang bisa ngumpet, aku ngumpet aja, aku belagak tidur di kuburan ah. Semua diri, semua dibangkitkan satu persatu. Gue belagak sakit ah. Udah mayit belagak sakit lagi. Ada malaikat terus lo. Gue suntik mati lo. Wal hasyri, dikumpulkan di suatu tempat, namanya yaumul mahsyar atau padang mahsyar. Padang mahsyar dikumpulkan manusia satu persatu. Ada menyatakan katanya uryanan, dalam keadaan telanjang, enggak pakai baju, enggak pakai sendal. Terus bagaimana dong? Malu dong kelihatan aurat. Orang saat itu udah gak ada lagi yang lihat aurat. Lo yang lo pikirin adalah lo selamat apa enggak. Jadi udah panik, udah gak ngelihat lagi kiri kanan ente, udah gak ngelihat kita. Terus lagi wal hisab, dikumpulkan di saat itu, nanti ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan, dikumpulkan, dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang paling banyak amal kebaikan apa amal keburukan? Padahal satu pahala 10 kebaikan dihitungnya sama Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan dihitungi 10 kebaikan. Segitunya lu digandakan 10 kali lipat, tetap yang jelek amal buruk lu pada ketika. Kalau andai kata satu pahala, satu kebaikan, contoh nih ente duduk di majelis ilmu, lebih bagus daripada menziarahi orang sakit, lebih afdal lagi daripada sholat berapa rakaat.
alaf 1000. Ente duduk di majelis ilmu nih, seakan-akan ente lagi menziarahi 1000 orang sakit. Lagi nengokin 1000 orang lihat, digandakan sama Allah, cuma tetap itu nggak bisa. Lebih berjelek, lebih banyak amal keburukan kita. Ya, begitu digandakan. Maksudnya apa? Biar umat Nabi Muhammad pada selamat maksudnya. Tetap banyak juga umat Nabi Muhammad nanti yang bakalan masuk ke dalam nerakanya Allah. Begitu udah dibonusin, digandakan sama Allah. Amal kebaikan 1 hitungannya. Amal kebaikan hitungannya amal kebaikan hitungannya 10. Setelahnya ya udah tetap yang enggak nahan hawa nafsunya, nanti lihat amal kebaikan lebih banyak daripada amal keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Dan kalau yang dia nahan hawa nafsunya untuk maslahat akhirat, nanti dia akan mendapatkan amal kebaikan lebih berat daripada amal keburukan. Timbang dong. Amal kebaikan wangi sampai kemana-mana jauh. Wangi, waduh wanginya nggak mantep banget tuh deh. Ditimbang di sini wanginya Raden Saleh misalkan, kayak Padang. Lewat, bau rendang, bau ini bleberan kemana-mana wanginya, bau tunjang. Ini kan lihat semerbak wanginya, tapi kalau amal keburukan, oh baunya semua yang ngantri bahasa kita mungkin kebauan kali. Saking apa? Saking baunya, saking hitamnya, saking udah. Makanya digambarkan kebaikan itu nur cahaya, keburukan adalah hitam, pekat, bau, jijik kalau bahasa kitanya. Itu dia. Terus lagi selamat deh itu gitu tuh. Dihisab lu pertimbangannya bagaimana nih, keputusannya. Selamat apa kagak? Kan? Wal mizan. Mizan itu adalah kalau bahasa kita timbangan. Jadi amal kebaikan kita itu ditimbang. Hisabnya caranya ditimbang. Timbang amal kebaikan kita tuh ditimbang tuh. Tapi timbangannya wallahu a'lam. Kalau kita ngurusin akhirat, jangan ente patok urusan akhirat dengan urusan dunia, nggak bisa. Timbangannya bagaimana timbangannya? Bisa. Wallahu a'lam. Terus telaganya Nabi bagaimana bentuknya, kayak satu Lembang, satu Depok? Beda. Jangan lo ukur tentang urusan akhirat dengan urusan dunia. Wal mizan, timbangan tuh siapin. Waman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apa itu hawiyah? Hawiyah itu adalah narun hamiyah, neraka yang panas. Wasirat juga nanti perkara-perkara akhirat juga ada yang namanya sirat. Sirat ini adalah jembatan untuk menyampaikan kita kepada surga. Sirat, maklum deh sirat mah kalau kita mah sirat ini saking dahsyatnya itu yang lewat tergantung amal ibadahnya. Ente mau selamat, ente perbanyak amal ibadah. Ente udah yakin sirat ini tipis katanya. Terus lo mau belajar keseimbangan di dunia. Gue gelayutan, gue kuat, gue latih otot tangan gue. Iya. Agak bisa, otot lo sampai segede gentong lagi. Gak bisa lu selamat. Yang menyelamatkan adalah amal ibadah. Mari kita salat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mana jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa? Minal anbiya wasyuhada wassalihin. Jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, dan juga jalan yang ditempuh oleh para syuhada, dan juga jalan yang ditempuh oleh para salihin. Jadi kalau ente mau selamat, caranya gimana? Ente ikutin jalannya pada mereka. Ente ngikut caranya Nabi, ente bakalan selamat. Karena Nabi ini juga selamat. Ente ngikut mereka para salihin, selamat. Karena mereka ini juga selamat. Kalau ente mau kayak mereka, jalannya beda track, beda jalur sama mereka, nggak mungkin keselamatan kita dapat. Jadi cara ente mau selamat adalah ente letakkan kaki ente di bekas kaki mereka. Oh begini caranya nih, tetap. Jangan nyari jalan sendiri. Nyari jalan sendiri. Kalau nyampe biarpun jauh juga, kalau nggak nyampe udah jauh-jauh kagak nyampe. Kalau di dunia kalau lo nggak nyampe, lo nggak ketemu bisa pulang. Arah Tangerang lewat sini, enggak, gue mau lewat sini aja. Muter lo, bedain sejam, biarin sambil jalan-jalan. Akhirnya nggak nemu. Lo bisa pulang lagi ke Raden Saleh. Kalau udah nyampe akhirat mau ke Bani lo. Wah, gue nggak selamat, gue balik lagi dah. Raden Saleh udah hancur. Raden Saleh udah hancur. Dunia kosong, nggak ada orang. Lo mau ngapain di dunia? Nah, itu dia. Terus lagi wal haud, ada telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua nanti akan diberikan minum bagi mereka yang selamat dari semua keadaan akhirat, selamat semuanya diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarbatan hani'atan mari'atan la nadma'u ba'daha abadan. Satu teguk yang nikmat, yang mana kalau udah minum lu nggak bakalan ngerasain haus lagi. Lu bayangin lu minum lu nggak haus. Kalau di sini kan minuman, ya apalagi yang dingin kayak gini. Makin minum makin haus, makin nagih. Kalau sahur jangan minum RS dah. Bangun tidur seret, nggak bisa nelen, nggak bisa apa gitu. Itu dia. Jadi minumannya, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Syarbatan hani'atan mari'atan la nadma'u ba'daha abada. Semuanya akan dikasih minum satu persatu. Satu teguk udah cukup. Lu enggak bakalan haus lagi. Abadan. Berarti kalau selamanya di surga enggak ada batasnya udah. Kan? Selamanya di surga udah enggak ada batasnya. Di dunia KTP selamanya ada batasnya sampai kapan? Sampai mati udah nggak berlaku lagi. Kan? Kalau udah bantuan kalau udah dari surga nggak bakalan ada apa lagi, nggak ada masanya. Kalau dibilang abadan selama-lamanya, selama itu nggak bakalan ngerasain haus. Kalau gaji PNS dapat apa namanya? Apa? THR apa namanya? Bukan. Tunjangan apa namanya? Oke? Gaji 13 ya? Iya. Pensiun, ya, ngomong kecil banget. Kalau lo PNS, pensiun. Seumur lo habis itu habis. Lo meninggal umur 60, 60 habis sudah PNS. Jatah lo udah enggak ada situ. Tapi kalau akhirat terus enggak bakalan yang ngerasain namanya haus. Nah, terus kalau di surga ada air, rasa begini, ada begini, minum boleh gak? Boleh minum, silahkan. Tapi bukan karena haus. Ahli surga minum bukan karena haus. Tapi karena apa? Karena semakin dia minum semakin nikmat. Semakin dia minum semakin nikmat, itu semakin berasa. Tapi kalau di dunia semakin kita minum
makin kembung. Ngajak kopi segelas, enak banget. Udah 10 gelas loh. Tak uwe kan. Segelas seruput serot, enak asik. Enggak temenin ancemon. Kalau enggak ini apa getuk lindri. 1 gelas enak. Ketoprak satu porsi, enak gak? Lagi lapar, enak. Coba 5 bungkus dia jalan. Muntah keluar tuh, tahu-tahunya keluar. Tahu togenya keluar semua. Nah, terus lagi wa syafa'atul uzma li sayyidina Muhammadin. Juga nanti keadaan hari kiamat ada yang namanya syafa'atul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kelar nanti dihitung sama Allah. Nanti Rasulullah mengangkat tangannya minta masukkan semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saat itu juga yang ada di neraka dari umatnya Nabi Muhammad semuanya diambil. Neraka kan macam-macam. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang kan nyelip-nyelip di neraka semuanya keluar ntar. Yang tinggal siapa? Mereka yang enggak beriman kepada Allah dan juga enggak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sisanya semua umatnya Nabi Muhammad dan umat-umat terdahulu semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini syafa'atul uzma. Semua nabi udah pakai doa pamungkasnya. Nabi Ibrahim ketika dibakar minta, ya Allah dinginkan api ini. Difirmankan oleh Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim. Nabi Musa selamat, udah terdesak, diangkat tangannya, suruh belah lautan. Selamat Nabi Musa. Nabi Yunus udah nginep lama di dalam perut ikan, diangkat tangannya, dia doa sama Allah, keluar selamat. Nabi Muhammad laut. Ujian Nabi Muhammad di dunia ini belum dipakai doa pamungkasnya. Jadi istilahnya masih ada kuncian lah kalau gitu lah. Kuncian, lo kan kalau mendesak kan, oh nggak mau lo ambil kuncian lo nabung nih, darurat nih nggak punya duit, aduh deh, tebok udah bahasa gitu mah. Ambil ATM semua kuras udah mentok. Tapi kalau lo nggak ada kedesakan atau belum genting banget, tetap lo nabung, tetap nabung. Kan lo masa tua bisa nikmatin. Kalau panjang umur. Udah masa tua, udah lemah, udah nggak berguna, tenaga udah nggak ada, fisik udah lemah. Lo punya tabungan. Pakai tabungan lo untuk kehidupan. Ya, bisa modal buat usaha, bisa modal buat ini, bisa buat itu, bisa buat ini. Enak gak gitu? Enak. Itu juga mereka para nabi. Udah mentok, angkat tangan, doa. Nabi Lut umatnya habis. Gara-gara apa? Umatnya pada demen sama sesama jenis. Udah gak kuat, angkat tangan. Keluar sebelum fajar. Alaysa subhu bigharib. Apakah subuh lagi, fajar udah dekat dikit lagi kan? Ayo keluar sebelum subuh. Jangan nengok. Keluar nabinya habis porak-poranda kampungnya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal pemimpin ulul azmi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di ulul azmi ini nabi yang godaannya dahsyat saat dia dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat Nabi Muhammad, dengar Nabi Muhammad begini gitu. Yang ancam dari paman-pamannya semua, sekampung, sekota boikot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis kayaknya tetap Nabi Muhammad sabar banget. Kelak nanti syafaatnya digunakan untuk kelak di akhirat menyelamatkan semua umat menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi wal jannati wan nari.
Setelah ada syafaatul uzma, nanti ada surga juga ada neraka. Pokoknya endingnya ada surga ada neraka. Jadi tuh fase ini dibangkitkan, dikumpulkan, dihisab, dihitung, ditimbang, terus endingnya kemana? Surga atau neraka. Jadi pencapaiannya nanti adalah imma surga, imma neraka. Saya mesti yakin tuh, yakin udah surga ada. Adapun dalam-dalaman surga kita nggak wajib imanin. Cuma kan diterangin, jabarkan nama Rasulullah, jabarkan nama mereka para ulama. Nanti ntar ada begini istana terbuat dari yakut, dari emas, ada yang perak, mahkota, wah semuanya. Itu mah boleh lo iki yakinin. Tapi kalau datangnya dari mereka para ulama bersumber dari Rasulullah, imanin. Paham nggak? Cuma kita kan karena kita kurang pengetahuan kita, surga ada yakin, wajib saya imanin surga ada. Tapi dalam-dalamnya gue nggak tahu, gue tahunya ada bidadari doang. Sisanya gue nggak tahu dah. Bidadari doang, banyak bidadari itu katanya. Udah gitu doang tahunya gitu. Bidadari lo imanin lo. Itu bidadari nikmat ya elah. Kecil dari nikmat surga di situ. Terus lagi benar juga ada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana tempat kesedihan. Surga tempat kebahagiaan, neraka tempat kesedihan. Tempat penyesalan di sini ntar nih, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terus wa ghairi dzalik, dan juga selain dari itu. Selain dari yang tadi masih banyak keadaan-keadaan setelah mengalami kematian. Karena keterbatasan ilmu kita, udah yang itu dulu lo yakinin. Yang itu dulu lo yakinin. InsyaAllah nanti kita akan diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Pokoknya yakin, modal yakin. Lo sama Allah modalnya yakin, caranya benar. Lo cinta sama Rasul modalnya yakin sama caranya benar. Jadi jangan lo sekedar still yakin caranya salah. Iman kepada akhirat caranya salah, iman kepada kematian caranya juga salah. Nah ini semua namanya sam'iyat. Kalau bahasa kita mah ilmu pendengaran. Karena kita dengar doang, ngeliatnya kah? Yakin sama malaikat, lihat malaikatnya loh. Dengar doang dari ulama, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lu yakin lihat surga? Enggak ngelihat. Tapi kita mesti yakin. Jadi ini namanya sam'iyat. Kalau dalam ilmu tauhid namanya sam'iyat. La yastagilluhul aqal bisifatiha. Enggak bisa tuh akal untuk mencerna dengan detail. Makanya kan tadi dibilang kalau andai kata ini mesti yakin dengan keadaan-keadaan nanti ini semua dengan terperinci. Ini surga lu sama surga gue beda bakalan penafsirannya. Ya kan? Timbangan nanti amal ibadah, timbangan lu versi lu sama timbangan versi gue beda. Makanya kita disuruh imanin secara global. Adapun nanti kita dengar dari mereka para ulama-ulama kita, ya kita mesti imanin. Itu aja insyaallah, mudah-mudahan kita diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuatkan iman kita. Kuatkan iman kita, Allah tetapkan iman kita sehingga kita menutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.